PDIP yang bilang dia kecewa karena Bapak sekarang menjauh seperti itu, Pak. Pro ke sebelah seperti apa, Pak? Saya nggak ingin mengkomentari. Terima kasih, Bapak. Izin Pak Presiden Pak, soal pertemuan kemarin. Jumpa lagi di Sudut Pandang. Ditanya soal PDIP, Jokowi bungkam. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat merasa gagal menjadi ketua bidang ideologi Partai PDIP, yakni usai majunya anak sulung Jokowi Gibran yang menjadi calon wakil presiden atau cawapres dari Prabowo Subianto. Padahal PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sementara itu Presiden Jokowi enggan berkomentar lebih jauh terkait dugaan kekecewaan PDIP kepada keluarganya setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mana memuluskan jalan putra sulungnya Gibran untuk menjadi bacawa pres pendamping Prabowo. Dalam pencopotan baliho Ganjar Mahfud, Kepala Satpol PP Provinsi Bali Dewanyo Mandrai Darmadi menjelaskan pencopotan baliho Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di sekitar lokasi kunjungan Presiden Joko Widodo di Bali atas perintah dari PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Darmadi melanjutkan bahwa seluruh titik kunjungan kerja Presiden Jokowi harus steril dari atribut partai apapun. Terkait komunikasi dengan partai bersangkutan, Darmadi mengaku sudah menghubungi pihak partai melalui Satpol PP di kabupaten kota. Namun belum ada jawaban. Sementara itu menanggapi hal ini, Jokowi mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam menata atribut partai politik. Dia tak ingin ada salah paham antara pemerintah dengan parpol. Presiden kemudian berkata, penataan atribut parpol memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun hal itu harus dilakukan dengan komunikasi terlebih dahulu dengan partai. Permainan cantik PDIP soal Gibran. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun mengaku pihaknya selama ini mewanti-wanti Gibran Rakabuming Raka untuk tidak playing victim jika dipecat karena menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Menurut Komar, narasi tersebut merupakan lagu lama. Padahal menurut dia, Gibran bisa langsung mengambil sikap tegas dengan mundur secara resmi dari partai. Lebih lanjut, Komar mengingatkan Gibran agar tak banyak bersandiwara soal statusnya di PDIP. Dia menegaskan bahwa keanggotaannya Gibran di PDIP telah resmi berakhir setelah dia menjadi cawapres kubu lain. Ganjar Pranowo pemberani politik luar negeri. Calon Presiden Ganjar Pranowo pernah mendapatkan pujian terkait keberaniannya soal politik luar negeri. Dalam hal ini, Emru Sihombing, seorang ahli komunikasi politik Universitas Pelita Harapan menilai bahwasanya Ganjar memiliki nyali untuk mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia agar menjunjung tinggi dan memajukan perdamaian global. Menurutnya, Ganjar mungkin bisa menjunjung tinggi pendirian Indonesia dan berkontribusi yakni dalam penghempasan kolonialisme di seluruh dunia. Kesaksian Ganjar soal dukungan Jokowi. Bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo mengakui bahwa dirinya sempat mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024. Menurut Ganjar, dukungan itu diberikan Jokowi sejak awal hingga pelaksanaan Rekernas 4 PDIP pada awal Oktober kemarin. Namun, Ganjar mencermati perubahan dukungan Jokowi sejak pernyataan terakhir yang mengklaim akan netral pada kontestasi politik tahun depan. Ganjar mengatakan Jokowi akan mendukung semua calon di Pilpres 2024. Ia pun mengaku menghormati sikap Jokowi untuk tidak memihak pada salah satu pasangan capres, meskipun anaknya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Ada kader PDIP yang membelot lagi? Bakal calon presiden atau cawapres Ganjar Pranowo menyebut beberapa kader PDIP bisa berpindah mendukung putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dalam hal ini, menurut Ganjar, survei turut membuktikan bahwa tak semua kader satu partai satu dukungan terhadap calon presiden yang diusung. Namun ia mengaku menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada partai. Ganjar juga mengaku tak mau terlalu beromantisme dengan status Gibran di PDIP. Ia menyebut saat ini bersama Mahfud MD akan terus terjun ke bawah untuk menjaring suara dan aspirasi masyarakat. PDIP dan PKS kompak sentil jamuan bahkan siang capres di istana. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun mengungkapkan makna terbalik dalam sejumlah pernyataan Presiden Joko Widodo terkait sejumlah isu.
Dia mencontohkan ucapan Jokowi saat menolak maju sebagai capres dan memilih pengurus DKI Jakarta. Ujungnya, Jokowi justru maju sebagai capres. Menurut Komar, ucapan Jokowi yang bermakna terbalik termasuk menyangkut soal Gibran. Oleh karena itulah, Komar menilai pernyataan Jokowi soal pertemuannya dengan Prabowo, Ganjar, dan Anies harus diwaspadai bermakna sebaliknya. Menurut dia, pertemuan itu bisa sekaligus menjadi peringatan kepada Ganjar dan Anies. Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengaku maklum jika ada pihak yang menuding Jokowi hanya ingin cuci piring dengan mengundang 3 baca pres makan siang di istana, yakni usai pencalonan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Saat Puan kembali redam isu Jokowi dan PDIP, Ketua DPP PDIP Puan Maharani kembali berbicara terkait hubungan PDIP dan Presiden Joko Widodo. Dia kembali menegaskan bahwa Jokowi dan PDIP baik-baik saja. Dalam hal ini, Puan menegaskan Jokowi memang tidak ikut campur soal urusan Capres-Cawapres PDI. Menurutnya, itu juga sudah beberapa kali disampaikan oleh Jokowi sendiri. Selain itu, dia menekankan hubungan Jokowi dan PDIP tidak memanas usai Gibran Rakabuming Raka maju sebagai Cawapres Prabowo. Gibran ingin tukar pikiran dengan Mahfud MD. Bakal calon wakil presiden RI usungan Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka ingin bertukar pikiran dengan bacawa pres lain yakni Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Oleh sebab itu, ia menyambut baik acara makan siang dengan 2 bakal cawapres lain yang akan dilaksanakan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Namun demikian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti waktu pelaksanaannya. Ketua PBNU peringati Yeni Wahid. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Kholil Stakuf angkat suara menyikapi Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid yang mana mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu menegaskan, tindakan mendukung dalam Pilpres 2024 tidak boleh membawa-bawa nama NU dan pengurusnya. Meski begitu, ia tak bisa menghalangi hak pribadi para warga NU untuk berpartisipasi dalam politik di Pilpres 2024 nanti. Untuk itu, ia menegaskan para pengurus PBNU yang masuk tim sukses resmi Capres-Cawapres yang akan berlaga di Pilpres mendatang harus cuti, bahkan mengundurkan diri dari jabatannya. Gerindra buka obrolan Prabowo dan Erick Thohir. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap pembicaraan Prabowo Subianto saat menyambangi kediaman Menteri BUMN Erick Thohir pada Selasa kemarin. Muzani mengatakan, 2 tokoh tersebut membahas urusan Pilpres 2024 hingga kerja-kerja di pemerintahan. Muzani bahkan membuka opsi Erick Thohir masuk ke dalam struktur penting di tim sukses Prabowo Gibran. Nama Erick sendiri sempat digadang-gadang untuk menjadi cawapres Prabowo. Namanya diusulkan oleh PAN, namun pada akhirnya Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju memilih putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka, yakni untuk menjadi cawapres Prabowo. Anwar Usman bantah lobi Hakim MK. Disampaikan oleh Anwar usai menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran etik di Gedung MK Jakarta Pusat pada Senin lalu, bahwa ia membantah melobi hakim konstitusi lain agar mengabulkan perkara nomor 90/PUU-21/2023 terkait syarat batas usia Capres-Cawapres. Anwar mengungkapkan alasan dirinya tak mengundurkan diri dalam pemeriksaan dan memutus perkara nomor 90/PUU-21/2023 ini karena menurutnya MK merupakan pengadil norma bukan fakta. Ketua KPU minta semua pihak wajib patuhi putusan MK. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari menegaskan seluruh pihak harus mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Di mana dalam putusan itu MK membolehkan capres-cawapres berusia di bawah 40 tahun sepanjang sudah pernah menjadi pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat. Hashim menegaskan putusan itu bersifat mengikat dan berlaku bagi semua pihak. Oleh karena itulah KPU menyurati seluruh ketua umum partai politik terkait adanya putusan MK tersebut.